Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novena Arsianti, jurusan Pendidikan Biologi semester 4. Saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Taksonomi Vertebrata, yaitu meringkas jurnal internasional tentang vertebrata. Judulnya Domestikasi Ikan Manggabai di Lingkungan yang Berbeda. Domestikasi adalah pembudidayaan tumbuhan dan hewan dengan sengaja oleh manusia selama ribuan tahun, atau pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Pertumbuhan adalah peningkatan panjang, berat, atau volume dalam beberapa waktu tertentu. Pertumbuhan absolut terdiri dari dua, yaitu pertumbuhan panjang dan pertumbuhan berat. Pengamatan dan pengukuran yang dilakukan selama pemeliharaan adalah pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan manggabai yang disimpan di dua tempat, yaitu di alam lingkungan menggunakan keramba jaring apung atau KJA, dan lingkungan yang terkontrol di kolam beton. Pertumbuhan panjang mutlak benih ikan manggabai dipelihara di keramba jaring apung atau KJA dan di kolam beton selama 8 minggu menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang tertinggi adalah diperoleh dari perawatan di kolam beton. Sementara benih ikan manggabai yang dirawat di wadah KJA, wadah pemeliharaan, menghasilkan pertumbuhan panjang yang lebih rendah. Panjang absolut yang didapat adalah 2,007 cm selama 8 minggu pemeliharaan dalam lingkungan yang terkendali, sedangkan panjang absolut di lingkungan alami adalah 0,83 cm. Dan hasil pengukuran pada pertumbuhan berat absolut menunjukkan bahwa benih ikan manggabai disimpan di kolam beton kontainer lebih tinggi daripada yang disimpan di KJA alami. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan berat dipengaruhi oleh berbagai jenis wadah perawatan. Pertumbuhan berat mutlak tertinggi dalam benih ikan disimpan di kolam beton adalah 4,62 gram dan terendah di lingkungan alami dari KJA adalah 2,33 gram. Kualitas lingkungan pemeliharaan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu organisme. Kualitas lingkungan yang berbeda juga akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas organisme yang dibudidayakan di lingkungan hidup. Pertumbuhan dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan. Lingkungan juga akan mempengaruhi keberhasilan domestikasi spesies liar. Domestikasi akan berhasil jika dikendalikan lingkungan dapat menggantikan atau sesuai dengan alam habitat suatu spesies, karena jika ada yang signifikan perbedaan, mereka akan mempengaruhi kemampuan adaptasi spesies yang akan didomestikasi. Selain faktor lingkungan, pakan juga salah satunya faktor terpenting dalam keberhasilan spesies domestikasi. Pendapat ini masuk sesuai dengan pendapat Rinanda 2014, mengatakan bahwa dalam lingkungan buatan, ikan akan membatasi untuk mendapatkan makanan karena hanya bergantung pada pakan yang diberikan, sehingga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ikan. Kelangsungan hidup ikan adalah persentase dari jumlah ikan yang masih hidup dari jumlah ikan yang disimpan dalam satu wadah. Salah satu upaya mengatasi rendahnya kelangsungan hidup organisme adalah dengan memelihara ikan sesuai kebutuhan kualitas lingkungan dan juga memperhatikan kelayakan memberi makan baik dalam ukuran, jumlah, dan kandungan nutrisi dari pakan harus disediakan selama proses pemeliharaan. Hasmadi 2002. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kelangsungan hidup tertinggi diperoleh di lingkungan alami dengan menggunakan KJA, yaitu 83%. Sementara di kontrol lingkungan menggunakan kolam beton sulfipal itu sama dengan 74%. Kualitas lingkungan akan mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan yang akan dibudidayakan. Ini karena lingkungan dapat mempengaruhi ketersediaan pakan secara alami. Di lingkungan perawatan yang terkontrol atau buatan, pakan tidak dapat diperoleh secara alami, tapi harus berasal dari pakan diberikan selama proses pemeliharaan. Tarigan 2014. Adaptasi organisme juga merupakan faktor yang sangat penting dalam kelangsungan hidup organisme. Lingkungan yang sesuai akan memiliki efek yang baik pada kelangsungan hidup ikan yang akan dijinakkan. Kualitas air juga merupakan faktor yang sangat penting dalam budidaya ikan karena dibutuhkan sebagai media kehidupan. Beberapa faktor lingkungan dalam air yang mempengaruhi kehidupan ikan adalah suhu, derajat keasaman atau pH, oksigen terlarut, dan sebagainya. Menurut pendapat Tamsir 2000 yang menyatakan hubungan antara suhu dan pertumbuhan ikan menurut Sulistiono 2007 adalah bahwa ada sedikit atau tidak ada pertumbuhan sama sekali di bawah suhu 30 derajat Celcius.
Selain faktor suhu dari pH air di atas, oksigen merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia organisme. Oksigen dalam air disebut oksigen terlarut. Hasil pengukuran oksigen terlarut nilai dalam media penelitian berkisar antara 5,55 sampai 6,45 mg per liter. Menurut Islam 2004, kandungan oksigen terlarut terbaik untuk ikan manggabe pemeliharaan di atas 3 ppm. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.